Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqal adzim. Amma ba'du. Para jamaah salat Jumat Masjid Baitul Qalqam yang dimuliakan oleh Allah, monggo kita mari sama-sama memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat yang telah dilimpahkan pada kita. Di antara nikmat tersebut adalah bahwa hari ini kita masih masuk tercatat dalam golongan kelompok hamba Allah yang taat, karena kita telah berada di masjid ini dan menjalankan perintah Allah sebagaimana Allah firmankan, wahai orang-orang beriman, ketika ada panggilan Jumat maka bersegeralah kepada mengingat Allah, tinggalkan jual beli, beribadahlah, dan itu lebih baik dari yang lainnya. Itu kira-kira surat Jumat ayat 10. Jamaah sekalian, kita bersyukur karena ketika ini masih banyak saudara kita yang lalu lalang di jalan dengan kepentingannya, dan meskipun mereka banyak juga yang muslim tapi ternyata belum tergerak untuk bisa masuk ke masjid seperti kita ini. Semoga yang kita lakukan ini akan menjadi salah satu tambahan ibadah bagi kita yang akan menambah timbangan kebaikan kita. Amin. Kemudian salawat dan salam tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga dan sahabat-sahabat beliau, dan akhirnya kepada kita semua umat-umatnya. Amin. Jamaah sekalian yang kami muliakan, hari ini tanggal 22 Rabiul Awal tahun 1447 Hijriah. Hari apa ini? Adalah hari di mana Rasulullah Muhammad dilahirkan pada tahun 570-an yang sering disebut dengan tahun gajah. Kelahiran ini membawa dampak luar biasa dan sehingga diperingati oleh banyak orang di seluruh dunia ini. Mengapa beliau ini begitu terkenal dan begitu hebat? Saya mengajak kita untuk bersama-sama menelaah kira-kira apa yang terjadi, kronologis Rasulullah bisa menjadi orang sangat terkenal, yang bahkan seorang ilmuwan dari Amerika yang namanya Michael Hudson yang telah menulis 100 orang pemimpin dunia yang paling berpengaruh. Beliau meskipun bukan orang Islam tetapi menempatkan Rasulullah SAW pada level pertama, ranking pertama pemimpin yang paling berpengaruh di dunia. Dan ini menurut beliau katanya karena Rasulullah telah bisa mengubah paradigma, mengubah manusia, peradaban manusia dari kegelapan jahiliyah menuju ke cahaya kebenaran yang terang benderang. Jamaah sekalian, saya ajak untuk sama-sama menelaah kenapa Rasulullah bisa seperti itu, dan apakah itu sudah diprogram sama Allah Subhanahu wa taala, meski Allah sebenarnya kalau berbuat sesuatu itu
pasti bisanya. Allah mengatakan kalau Allah berkehendak maka cukuplah Allah mengatakan kun fayakun. Wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Tetapi rupanya Allah ingin mengajarkan kita bahwa untuk mencapai keberhasilan harus ada tahapan-tahapannya, ada planning yang matang sehingga bisa tercapai dengan baik. Sekarang bagaimana Nabi kita memang disiapkan Allah, mari kita secara ringkas telaah sebagai berikut. Rasulullah ini mempunyai kakek namanya Abdul Muthalib, yang beliau adalah pemuka Quraisy yang disegani dan dihormati, dan beliau diberi kewenangan oleh masyarakat Quraisy untuk menjaga Ka'bah saat itu, dan ini hanya orang tertentu saja. Sementara itu Abdullah yang ayah Nabi kita Muhammad adalah pemuda yang paling gagah, paling tegap, tampan, sepak terjangnya menyenangkan, dan sikap tingkah lakunya sangat menawan. Kemudian ibu beliau bernama Siti Aminah adalah gadis pingitan yang paling cakap, paling cantik ketika itu. Kemudian maka mereka dinikahkan sehingga Nabi kita Muhammad iman betul-betul bibit unggul yang rupawan, gagah perkasa dan menawan. Walaupun demikian, sejak kecil beliau sudah mengalami cobaan hidup yang luar biasa. Coba kita lihat bersama-sama. Beliau itu lahir dalam keadaan yatim. Abdullah ayahnya meninggal ketika Muhammad masih dalam kandungan ibu, yaitu ibunda Siti Aminah. Kemudian ketika berusia 6 tahun, ibunya pun dipanggil oleh Allah. Maka sejak itu lengkaplah gelar Muhammad sebagai yatim piatu. Dan kemudian tinggal bersama kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Setelah itu sekitar 5-8 tahun usianya, beliau ikut kakeknya yang bernama Abdul Muthalib tersebut. Dan karena beliau Abdul Muthalib adalah pembesar Quraisy, sehingga sering rapat bersama-sama pembesar lain, dan Nabi diikutsertakan. Muhammad yang masih kecil ini disertakan, sehingga sejak umur itulah antara sampai 8 tahun beliau telah belajar bagaimana politik itu. Kemudian umur 8 tahun laki-laki musibah datang, kakeknya Abdul Muthalib meninggal umur 8 tahun, sehingga ikut pamannya yang bernama Abu Talib. Beliau juga ke pembesar Quraisy yang disegani dan dihormati. Hanya Abdul Talib ini miskin, tidak seperti Abdul Muthalib. Jadi karena miskin maka Nabi kita harus bekerja. Apa pekerjaan pertama yang dilakukan oleh Nabi? Adalah menggembala kambing. Dan ternyata dari pengembalaan kambing ini beliau bisa belajar manajemen leadership atau kepemimpinan, dan banyak belajar dari situ ya. Bagaimana mengelola kambing yang begitu banyak bisa diarahkan, kemudian bisa mengikut apa yang diinginkan oleh Muhammad kecil ini. Kemudian beliau juga belajar banyak, dan kita juga belajar berdagang dan sebagainya. Jadi ketika umur 12 tahun beliau sudah jadi bisnis keluarga dari orang-orang terdekatnya. Dan ketika umur itulah beliau sudah berdagang ke luar negeri, ke Syam waktu itu ya. Jadi kita tidak heran kalau sebenarnya kita itu diberi kesempatan untuk berdagang kemana-mana. Sebagaimana juga diperintahkan oleh Allah di surat Jum'ah juga, wa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillahi wa dzkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Ketika sudah selesai sholat, maka bertebaranlah kalian ke seluruh muka bumi, carilah karunia Allah, kemudian
berzikirlah sebenar-benarnya untuk kebaikan Allah dan agar menjadi orang yang beruntung. Jadi Bapak-bapak sekalian, para jamaah, kita ini diperintahkan untuk mencari ilmu sebanyak-banyaknya. Kita diminta untuk bertebaran di muka bumi untuk mencari karunia Allah. Jadi kalau kita bisa bawa anak kita ke luar negeri, saya kira juga bagus. Kita ambil yang baik, kita buang jelek, dan kita terus berusaha untuk memperbaiki diri. Jadi tidak seperti sekarang ini ya. Kita sedih juga ketika anak kita lulus sarjana, kemudian apa yang kita lakukan? Sudah bikin lamaran, sudah lulus SMA. Tidak seperti contoh Nabi ya. Nabi bekerja keras sejak kecil. Kemudian umur 15 tahun terjadi perang besar di antara para kabilah di Arab, dan Nabi sudah juga ikut serta, tetapi tugas dia adalah mengatur logistik. Jadi artinya umur segitu beliau sudah belajar kemiliteran, bagaimana mengatur strategi dan sebagainya. Kemudian umur 20 tahun beliau sudah jadi pengusaha yang sukses. Kemudian setelah itu ada janda kaya raya cantik bernama Ibunda Siti Khadijah yang mengajak dia untuk bekerja sama memperluas bisnisnya, dan ternyata setelah kerjasama dengan Nabi kita maka bisnisnya sukses. Dan apa kemudian kelanjutannya? Bahwa Ibu Siti Khadijah, janda muda yang cantik kaya raya lagi bangsawan ini, melamar Nabi kita Muhammad menjadi suaminya. Kemudian beliau setuju, dan tahukah Bapak sekalian bahwa mahar yang diberikan oleh Rasulullah kepada Ibu Siti Khadijah ini berupa yang namanya unta warna merah, unta merah. Kalau sekarang mungkin sama dengan kalau kendaraan mewah Lamborghini atau apalah gitu kita. Jadi berapa diberikan sebagai mahar? Ternyata jumlahnya 20 ekor. Saya tidak tahu nih kalau dikurskan sekarang berapa miliar. Itulah kira-kira. Jadi Nabi ketika umur 25 itu sudah jadi pebisnis yang sukses dan tidak miskin tetapi kaya raya. Demikian kira-kira yang sampai dengan umur 25. Kemudian setelah menikah dengan Ibunda Siti Khadijah, umur 25 sampai 30 beliau itu sudah menjadi pemimpin baru di masyarakat Quraisy. Dan terus terang beliau sudah sampai pada puncak karir. Tahun 37 tahun umurnya beliau mulai berubah dan cinta kepada kesendirian. Beliau sering berkhalwat, dan tempat berkhalwat yang sering dilakukan adalah di Gua Hira. Kemudian umur 40 tahun kita tahu semua bahwa beliau diangkat menjadi nabi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan setelah itu maka pekerjaan menunggu, tak ada waktu untuk tidur enak. Itu kira-kira gambaran bagaimana kronologis Nabi bisa sampai sukses seperti itu. Ternyata banyak sekali hambatan dan sesuatu yang dilakukan oleh beliau yang kita bisa pelajari untuk kita tiru. Itu kira-kira Bapak sekalian khutbah pertama. Kemudian kita ambil pelajaran, mudah-mudahan kita bisa ambil yang bagus untuk kita terapkan di masa mendatang untuk kita dan keluarga kita. Aku qouli hadza astaghfirullahaladzim, innallaha ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala ta'ala fil kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbi ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana dhalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab.
Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasada. Rabbana wa atina ma ba'da rasulika yaumil qiyamah. La ilaha illallah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina wal mujahidina fi Filistin, fi Gaza, fi tepi barat, fi Syam, fi kulli makan. Allahumma sabit imanahum wa anzilis sakinata ala qulubihim wa waqit sufufahum. Allahumma aqim kafarata wal musyrikina. Allahumma jamil jahuda wa israila wa satid samahum wa farid jamahum. Allahumma ansur al mujahidina a'ta'ana wa a'ta'atin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salam walhamdulillahi rabbil alamin. Waladikullahu akbar. Aqimis salat.